Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizarna Pratiwi dengan NIM 2311102436095. Saya di sini akan menjelaskan tentang pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah salah satu bentuk pasar yang termasuk dalam kategori persaingan tidak sempurna. Di pasar ini terdapat hanya beberapa perusahaan besar yang mendominasi industri atau sektor tertentu. Mereka bersaing untuk menguasai bangsa pasar, dan jumlah pembeli biasanya cukup banyak. Oligopoli mengacu pada situasi di mana kekuatan pasar sebagian besar dipegang oleh sejumlah kecil perusahaan besar. Faktor yang menyebabkan terbentuknya oligopoli: 1. Adanya efisiensi skala besar. Di dalam kehidupan yang nyata, perusahaan yang menekuni usahanya dalam bidang industri kertas, semen, mobil, pupuk, mesin, pada umumnya mereka mempunyai struktur oligopoli. Umumnya, struktur dari pasar oligopoli tersebut dapat terbentuk pada suatu industri yang mempunyai kapital intensif yang cukup tinggi. Misalnya, yang kita kenal adalah industri kertas, semen, dan industri mobil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, oligopoli dikelompokkan menjadi suatu bentuk perjanjian yang dilarang. Meskipun umumnya oligopoli tersebut dapat terjadi hanya melalui adanya keterkaitan reaksi, hal ini dikhususkan untuk barang yang identik ataupun homogen dan kartel. 2. Kompleksitas manajemen. Perusahaan harus dengan cermat dan teliti dalam memperhitungkan keputusan supaya nantinya keputusan tersebut tidak memunculkan reaksi yang dapat merugikan dari pesaing. Yang sangat diperlukan di sini adalah perusahaan tersebut harus memiliki kemampuan dalam hal manajemen dengan yang baik. Hal ini bertujuan supaya perusahaan bisa bertahan dalam pasar yang tingkat persaingannya lebih kompleks. Ciri-ciri pasar oligopoli. 1. Hanya terdapat beberapa perusahaan. Pasar oligopoli ditandai dengan dominasi oleh sedikit perusahaan besar yang dikenal sebagai 3 besar atau 5 besar. Mereka menguasai sebagian besar bangsa pasar, dan tindakan mereka mempengaruhi harga. Saling ketergantungan antar perusahaan sangat kuat dalam pasar ini. 2. Produk bisa homogen atau terdiferensiasi. Barang yang diperdagangkan dalam oligopoli bisa homogen atau memiliki perbedaan tertentu. Jika homogen, persaingan lebih fokus pada harga. Jika produk terdiferensiasi, persaingan melibatkan aspek selain harga seperti kualitas atau fitur produk. 3. Hambatan masuk tinggi. Terdapat hambatan yang kuat untuk perusahaan baru yang ingin memasuki pasar oligopoli. Investasi besar diperlukan, dan persaingan yang kuat dari perusahaan yang sudah ada sulit diatasi. 4. Perlu iklan. Kuat iklan yang intens dan kuat sangat penting dalam pasar, karena perusahaan ingin menarik pembeli baru dan mempertahankan pelanggan lama. Perang iklan sering terjadi. 5. Saling ketergantungan. Kebijakan harga atau produksi dari satu perusahaan dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan lain. Ketika satu perusahaan menurunkan harga, hal itu dapat mempengaruhi penjualan perusahaan tersebut dan mempengaruhi perusahaan lain. Ada juga potensi kerjasama antar produsen untuk mengendalikan harga. Kelebihan pasar oligopoli. Pasar oligopoli memiliki beberapa kelebihan, seperti 1. Kendali atas harga. Karena dominasi oleh beberapa perusahaan besar, penjual memiliki kemampuan untuk mengendalikan harga dalam tingkat tertentu. Hal ini dapat menguntungkan konsumen jika perang harga terjadi. 2. Inovasi dan kualitas persaingan dalam pasar oligopoli mendorong perusahaan untuk berkompetisi dalam hal inovasi dan kualitas produk. Hal ini dapat menghasilkan produk yang lebih baik bagi konsumen. 3. Efisiensi persaingan antara perusahaan untuk mendapatkan bangsa pasar dapat mendorong efisiensi dalam
dalam produksi dan pengurangan biaya. Kelemahan pasar oligopoli. Pasar oligopoli juga memiliki sejumlah kelemahan, termasuk 1. Hambatan masuk yang tinggi. Investasi besar diperlukan untuk memasuki pasar oligopoli, yang membuat sulit bagi perusahaan baru untuk bersaing. 2. Perang harga seringkali. Perang harga terjadi saat perusahaan baru mencoba masuk ke pasar atau saat ada penurunan harga yang berkunjung pada kerugian. 3. Kerjasama dan kartel. Beberapa perusahaan dalam oligopoli dapat mencoba bekerja sama atau membentuk kartel yang dapat merugikan konsumen dan merusak persaingan yang sehat. Hubungan antara perusahaan dalam pasar oligopoli. 1. Oligopoli dengan kesepakatan. Adanya kesepakatan di antara perusahaan di dalam suatu pasar oligopoli biasanya dapat berupa kesepakatan mengenai harga yang ditetapkan di pasar dan juga dapat berupa mengenai produksi. Hal ini bertujuan supaya mereka dapat menghindari adanya perang harga, di mana ini nantinya hanya akan menyebabkan kerugian untuk setiap perusahaan pada kondisi tertentu. Misalnya, adanya kesepakatan mengenai produksi dan harga di dalam organisasi OPEC. Kesepakatan ini umumnya mengatur mengenai beberapa banyak jumlah output yang dihasilkan oleh masing-masing perusahaan, sampai dengan harga yang ditetapkan juga sama. Adanya kesepakatan mengenai jumlah produksi bisa dinyatakan dalam bentuk pembagian jumlah produksi berdasarkan banyaknya jumlah permintaan efektif yang ada di pasar terhadap jumlah perusahaan yang dapat menghasilkan produk tersebut yang juga sama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.